Halo, halo, halo pasukan Jablay dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya? Sempak aman gak melar kan? Masih ketemu kembali dengan Bang Boy ya. Kali ini Bang Boy masih akan ngalur sebuah film lagi yang masih tetap kita datangkan dari negara Korea Selatan. Film kali ini berjudul The Treacherous. Film ini akan membawa kita ke masa zaman kerajaan dulu, di mana film ini menceritakan sebuah kisah nyata dari sebuah dinasti atau raja yang sangat berkuasa di Korea pada era zaman itu. Setelah Bang Boy telusurin, ternyata di film ini banyak loh menampilkan adegan-adegan wow, cocok tanam loh bro. Jadi Bang Boy sarankan buat para pasukan Jablay supaya menyiapkan tisu, baby oil, dan sempak ganti ya. Karena Bang Boy jamin film ini pasti akan membuat kalian semua auto muncrot. Baiklah, supaya jangan banyak-banyak bacot lagi, langsung aja ya kita gaspolkan lagi ke filmnya. Tarik sis. Diawali film kita dibawa kembali pada masa abad tahun 1505 Masehi, di mana menceritakan penggulingan kekuasaan seorang raja bernama Yeon San-gun yang berkuasa selama 10 tahun pada masa pemerintahannya. Dan kita diperlihatkan juga dengan dua orang menteri, yaitu Menteri Sung Jae dan ayahnya yaitu Menteri Sahong. Kedua menteri ini terlihat lagi menghadap kepada Raja Yeon dengan membawa sebuah potongan kecil pakaian yang masih berlumuran darah. Kedua menteri anak dan ayah ini menceritakan kepada raja bahwa potongan pakaian itu adalah pakaian ibunya raja yang telah dibunuh secara sadis oleh sekelompok orang yang melakukan pemberontakan kepada raja. Mendengar laporan bahwa ibunya telah dibunuh, sang raja pun langsung emosi dan sangat marah. Ia pun langsung naik pitam dan melampiaskan kemarahannya dan membalas dendam kepada setiap orang yang terlibat atas kematian ibunya. Satu persatu dari mereka yang terlibat langsung dibunuh secara sadis dan tanpa belas kasihan oleh Raja Yeon. Mereka dipenggal, diracun, dan bahkan dimutilasi. Dan yang lebih sadisnya lagi, orang yang telah dikubur digali kembali. Batu nisan dan sisa tubuh tengkorak mereka pun dihancurkan berkeping-keping hingga menjadi abu. Setelah pembantaian dan pembersihan para pengkhianat berakhir, kita diperlihatkan sosok dari Raja Yeon yang hobi dan berbakat melukis sebuah pemandangan indah dengan model wanita-wanita yang lagi dalam posisi gaya bercocok tanam. Dan terlihat juga sosok dari Raja Yeon yang memiliki kejiwaan aneh dan tak terkontrol alias sedikit hang. Dan dari penelusuran tim Bintit, Bang Boy mendapat laporan loh. Ternyata si Raja Yeon ini sangat hobi dan maniak dalam hal bercocok tanam dan sangat suka menikmati serabi lempit dari para wanita-wanita cantik. Untuk menyalurkan bakat dan birahi bercocok tanamnya, Raja Yeon pun memerintahkan dan memberi kekuasaan kepada kedua menteri setianya, yaitu Menteri Sung Jae dan ayahnya Menteri Sahong, untuk menjadi tim sukses dalam perekrutan wanita-wanita cantik yang memiliki serabi lempit becek dan hot. Panik nggak? Ya panik lah ya. Untuk mendapatkan serabi lempit yang dicari, kedua menteri itu pun membuat sebuah audisi pemilihan Miss Serabi Lempit. Bagi para seluruh wanita cantik pemilik serabi lempit yang bisa memuaskan sang raja, ia akan dijadikan sebagai permaisuri. Kedua menteri ini pun langsung menculik dan menggotong paksa setiap anak-anak gadis dari seluruh negeri. Anak-anak gadis, istri, dan gundik dari seluruh pejabat pun tidak luput dibawa paksa untuk dijadikan peserta dalam audisi Miss Serabi Lempit. Permaisuri raja yang mendengar audisi itu pun menjadi kepo karena takut posisinya akan tergeser. Ia pun tak mau ketinggalan ikut merekrut wanita calon pilihannya. Tak tanggung-tanggung, permaisuri pun merekrut seorang wanita penghibur cantik yang diketahui bernama Seol. Wanita ini adalah profesional dan ahli dalam bidang perserabi lempitan dan bercocok tanam. Seol akan diikut sertakan menjadi peserta dalam audisi Miss Serabi Lempit. Di tempat lain terlihat duet dua menteri ini sedikit putus asa karena masih belum cukup menemukan wanita yang tepat dalam mengikuti audisi tersebut. Dan tinggal ada satu tempat lagi yang belum mereka seser, yaitu negeri Neungju.
Menteri Sung Jae pun bergegas pergi dan langsung meluncur ke sana untuk mencari dan merekrut wanita yang tepat mengikuti audisi. Saat Menteri Sung Jae berkeliling di suatu tempat, ia melihat sebuah pertunjukan tarian pedang. Dan ternyata tarian pedang itu dimainkan oleh seorang wanita yang berparas cantik yang diketahui bernama Dan Hee. Saat melihat wanita itu, Menteri Sung Jae pun langsung terpikat dan ingin merekrutnya. Ia pun langsung membuntutinya untuk mengetahui di mana wanita itu tinggal. Tetapi saat di tengah jalan lagi membuntuti wanita itu, Menteri Sung Jae dihadang oleh sekelompok ormas dan preman kampung di sana. Menteri Sung Jae pun diserang dan sempat melakukan perlawanan. Tetapi karena kalah jumlah, akhirnya Menteri Sung Jae pun bonyok dikeroyok dan dipukuli. Dan Hee yang melihat itu langsung membantu dan menolong Menteri Sung Jae. Ia pun membawanya untuk diobati di rumah. Setelah Menteri Sung Jae tersadar, Dan Hee mengungkapkan kepada Menteri Sung Jae bahwa ia juga ingin mengikuti audisi pemilihan Miss Serabi Lempit. Tetapi Menteri Sung Jae menolaknya dengan alasan ia hanya seorang anak tukang daging dan bukan dari darah bangsawan. Tetapi karena Dan Hee tetap ngotot memaksa dan nekat untuk mengikuti audisi itu, akhirnya Menteri Sung Jae pun membawanya. Dan untuk bisa masuk seleksi audisi itu, Dan Hee pun menyamar sebagai Jung Hwa, seorang putri dari seorang bangsawan. Setelah cukup mengumpulkan para wanita-wanita cantik untuk calon audisi, kedua menteri setia raja itu pun kembali ke istana dengan membawa semua para wanita-wanita cantik peserta audisi Miss Serabi Lempit untuk menjumpai raja. Raja yang mendapat laporan bahwa kedua menterinya telah kembali dan telah berhasil membawa para wanita-wanita cantik, langsung berlari kegirangan menyambut kedua menteri setianya itu. Melihat banyaknya wanita-wanita cantik di hadapannya, birahi Raja Yeon pun langsung memuncak. Bagaikan serigala yang ingin memangsa santapannya, ia pun langsung menghampiri para wanita-wanita peserta audisi itu. Raja Yeon pun langsung menggiring dan membawa para wanita-wanita itu menuju ke sebuah kelas khusus audisi. Raja Yeon pun langsung memerintahkan agar para wanita-wanita itu diberikan pelajaran dan bimbingan bagaimana cara-cara bercocok tanam yang baik dan benar. Scenes pun berpindah di suatu tempat, di mana terlihat sekelompok para menteri-menteri kerajaan sedang lagi meeting konferensi meja bundar. Mereka membahas tentang kepemimpinan Raja Yeon yang sudah sangat buruk dan hancur, dan dapat membuat kemarahan rakyat jadi memuncak. Para menteri ini pun berencana akan melakukan kudeta untuk menggulingkan Raja Yeon. Berpindah ke dalam pelatihan audisi, di mana terlihat para wanita-wanita diberi pelatihan. Kecantikan, kemulusan, bahkan bentuk Serabi Lempit pun diuji agar dapat nantinya bisa memberikan kepuasan kepada raja. Sesi pelatihan akhir pun tiba, di mana Raja Yeon langsung menguji dan memeriksa satu persatu wanita-wanita yang layak masuk ke dalam babak final audisi. Satu persatu wanita pun diuji dengan mencicipi makanan dan harus menceritakan tentang makanan itu. Satu persatu wanita pun gugur dalam seleksi tersebut. Dan tibalah pada giliran Seol, wanita penghibur besutan sang permaisuri. Seol pun langsung memilih salah satu makanan dan mencicipinya. Keanggunan dan keahlian Seol dalam mencicipi dan memainkan rudal torpedo membuat semua penonton meneteskan air liur. Bahkan birahi sang raja pun ikut menjadi memuncak. Raja pun langsung terpesona dan langsung memilih Seol untuk masuk ke dalam audisi final. Dan kini tibalah pada giliran Dan Hee. Ia pun langsung memilih dan mencicipi salah satu makanan. Kecantikan dan kepintaran Dan Hee dalam berpuisi membuat semua penonton menjadi terpukau. Bahkan langsung dapat membuat sang raja menangis. Raja Yeon pun langsung sangat menginginkan Dan Hee untuk masuk ke dalam audisi final. Dan akhirnya terpilihlah dua orang finalis yang akan diadu pada babak final nantinya, yaitu Dan Hee versus Seol. Scenes pun berpindah di mana terlihat Menteri Sung Jae yang lagi memberikan tips dan pelatihan khusus kepada Dan Hee agar dapat menjadi pemenang. Saat Dan Hee melakukan tarian pedangnya, Menteri Sung Jae pun langsung terbayang dan teringat dengan satu sosok seorang wanita pada masa lalunya. Dan ternyata terungkap bahwa Dan Hee adalah cinta pertamanya Menteri Sung Jae pada saat masa kecil dulu.
Singkat cerita, pertunjukan seleksi babak final pun dimulai, dan terlihat duel antara dua finalis Danhee dan Seol pun dimulai. Seol mulai mempertunjukkan tarian goyang ngebor dan tarian goyang patah-patahnya. Keseksian goyangan Seol membuat semua mata para penonton menjadi terpikat, dan membuat Raja Yeon sangat riang gembira melihat goyangan Seol. Dan tiba pada giliran Danhee, ia pun mulai mempertunjukkan tarian pedangnya yang sangat indah dan anggun. Tarian pedang Danhee sangat menawan dan memukau semua mata para penonton, dan bahkan dapat membuat birahi sang raja menjadi sangat bergelora. Tetapi di tengah pertunjukan itu, tiba-tiba seorang misterius melepaskan anak panah ke arah Danhee. Menteri Sung Jae yang mengetahui itu langsung dengan cepat menyelamatkan Danhee. Karena tidak berhasil mengenai Danhee, anak panah itu pun hampir saja juga mengenai Raja Yeon. Para pengawal pun langsung melindungi dan menyelamatkan raja. Dan setelah Bang Boy mendapatkan laporan dari tim Bintit, ternyata pria misterius yang ingin memanah Danhee itu adalah suruhan dari Menteri Sahong, ayahnya Menteri Sung Jae. Alasan Menteri Sahong ingin membunuh dan menghabisi Danhee karena ia telah mengetahui identitas Danhee yang sebenarnya, dan tujuan Danhee untuk membalas dendam kematian ayahnya dan ingin membunuh Raja Yeon. Akibat kejadian itu, Raja Yeon pun kembali murka dan marah. Ia pun memerintahkan untuk membunuh satu persatu para pengkhianat yang mencoba ingin membunuh Danhee dan hampir juga membunuhnya. Singkat cerita, audisi final pun kembali dimulai lagi. Kali ini Raja Yeon ingin mengadu Danhee dan Seol tentang cara bercocok tanam dan mengadu kedua serabi lempit mereka. Pemenang pemilihan Miss Serabi Lempit akan dijadikan permaisuri, dan yang kalah akan dipenggal oleh Raja Yeon. Dan dari akhir pertandingan, ternyata Serabi Lempit Danhee mampu mengalahkan Serabi Lempit Seol. Raja Yeon pun langsung menghunus pedangnya dan ingin langsung membunuh Seol karena ia telah kalah dalam pertandingan itu. Tetapi Danhee langsung menghentikannya dan meminta kepada Raja agar Seol dia ampuni. Dan Danhee meminta agar Seol menjadi asisten pribadinya. Raja Yeon pun menyetujuinya dan meminta agar Danhee besok malam harus sudah siap untuk bercocok tanam dengannya. Karena rasa cinta Menteri Sung Jae kepada Danhee sejak dari masa kecil, ia pun tidak ingin serabi lempit Danhee dicicipi oleh Raja Yeon. Menteri Sung Jae pun membawa lari dan menyembunyikan Danhee jauh ke tempat terpencil. Tetapi Menteri Sung Jae pun dibikin kaget. Ternyata yang ia bawa adalah Seol, yang ternyata telah disuruh Danhee untuk menyamar sebagai dirinya. Dan terlihat Danhee telah bersiap-siap untuk melakukan ritual bercocok tanamnya dengan Raja Yeon. Dan ternyata Danhee telah bekerja sama dengan para menteri pemberontak yang juga menginginkan kematian raja. Menteri itu pun memberikan pesan kepada Danhee bahwa mereka sudah mempersiapkan pisau yang sudah disembunyikan di dekat tempat tidur, dan Danhee dapat menggunakannya untuk membunuh Raja Yeon. Danhee dipersiapkan dan masuk ke kamar di mana Raja Yeon sudah menunggunya. Kecantikan dan keanggunan Danhee membuat Raja Yeon langsung over birahi dan ingin cepat-cepat langsung menggarap serabi lempitnya Danhee. Melihat situasi yang belum tepat, Danhee pun mencoba mengulur-ngulur waktu dengan mengajak Raja Yeon bermain teka-teki silang. Raja Yeon pun terbawa dengan permainan TTS yang diberikan oleh Danhee. Setelah melihat situasi kondisi sudah tepat, Danhee pun langsung mengambil pisau yang diselipkan di dekat tempat tidur. Dan saat Danhee ingin menghujamkan pisau itu kepada Raja Yeon, tiba-tiba ia dihentikan oleh para pengawal raja yang sudah mengetahui rencana Danhee dan para menteri pemberontak. Rencana yang telah mereka susun untuk membunuh Raja Yeon pun akhirnya gatot alias gagal total. Raja Yeon yang mengetahui pengkhianatan Danhee menjadi sangat marah. Ia pun langsung memberikan hukuman kepada Danhee dan membunuh semua orang-orang dekat dan yang telah bekerja sama dengan Danhee. Semua dibantai tanpa belas kasihan. Dan ternyata Raja juga mengetahui perasaan cinta Menteri Sung Jae terhadap Danhee. Untuk melihat kesetiaan Menteri Sung Jae kepadanya, Raja Yeon pun menyuruh Menteri Sung Jae untuk membunuh Danhee dengan tangannya sendiri. Menteri Sung Jae pun masuk ke dalam sel di mana Danhee ditahan. Ternyata Menteri Sung Jae telah memiliki rencana.
Ia pun memberikan sebuah transfer air liur di mana telah dicampur obat yang dapat membuat Danhee seperti mati suri dan dapat bertahan hidup. Menteri Songjaya pun memberikan beberapa luka tusukan untuk menjadi bukti kepada Raja Yeon bahwa ia telah berhasil membunuh Danhee dengan tangannya sendiri. Menteri Songjaya pun memerintahkan untuk membawa tubuh Danhee keluar dari istana, dan ia meminta kepada Seol agar mengobati dan merawat Danhee hingga ia pulih kembali. Setelah peristiwa itu, Menteri Songjaya pun berkolaborasi kepada Menteri Pemberontak yang ingin menggulingkan raja. Mereka pun menyusun sebuah rencana kudeta dengan membuat suatu insiden yang dapat membuat kemarahan rakyat memuncak. Menteri Songjaya pun melakukan aksi penculikan wanita-wanita dan melakukan pembantaian kepada masyarakat dengan sadis dan tanpa belas kasihan. Aksi itu ia lakukan untuk memancing kemarahan rakyat kepada Raja Yeon. Sekembalinya dari aksi penculikan dan pembantaian, Menteri Songjaya pun kembali ke kerajaan. Raja Yeon yang mendengar menterinya telah kembali sangat gembira menyambutnya, karena Menteri Songjaya telah berjanji akan membawa wanita-wanita cantik untuk Raja Yeon. Menteri Songjaya pun membawa raja ke sebuah tempat di mana ia mengatakan telah mengumpulkan wanita-wanita cantik untuk sang raja. Tiba di tempat itu, Raja Yeon pun kesal karena tidak melihat seorang wanita pun di sana, dan hanya ada mereka berdua saja. Dan tiba-tiba Menteri Songjaya pun langsung menghunuskan pedangnya kepada Raja Yeon, yang otomatis membuat Raja Yeon kaget dan ketakutan. Menteri Songjaya pun mengurung Raja Yeon di dalam sebuah ruangan dan memasukkan segerombolan babi yang kelaparan yang siap mencabik-cabik dan menyantap sang raja. Di dalam kerajaan terlihat sekelompok menteri pemberontak dan pasukannya memaksa masuk dan menguasai istana. Dan terlihat juga Danhee yang sudah pulih dan berusaha masuk ke dalam kamar Raja Yeon untuk membalaskan dendamnya. Ia pun mencari-cari Raja Yeon yang ia nggak tahu ternyata sudah tidak ada lagi di sana. Saat Danhee di dalam, tiba-tiba ia diserang oleh seorang pria bertopeng dan terjadi pertarungan pedang yang sangat sengit. Dalam pertarungan itu Danhee berhasil menjatuhkan dan mengalahkan pria bertopeng itu. Saat Danhee ingin menghujamkan pedangnya kepada pria itu, terlintas pancaran sinar mata pria itu yang membuat Danhee mengetahui bahwa pria bertopeng itu adalah Menteri Songjaya. Di saat mereka berdua ingin melepas rindu, tiba-tiba Menteri Sahong, ayahnya Menteri Songjaya, datang dan ingin membunuh Danhee dengan anak panah. Menteri Songjaya yang melihat ayahnya mencoba membunuh wanita yang ia cintain, mencoba menghalangi ayahnya. Karena putus asa atas perbuatan bejat ayahnya dan perbuatannya sendiri, Menteri Songjaya pun mencoba melakukan aksi bunuh diri dengan menikamkan pedang ke perutnya sendiri. Menteri Sahong yang melihat putranya tergeletak tak berdaya, menjadi emosi dan menyalahkan Danhee. Dan di saat Menteri Sahong ingin melepaskan anak panah pada Danhee, tiba-tiba para pasukan menteri pemberontak masuk dan langsung membunuh Menteri Sahong. Akhirnya para pasukan menteri pemberontak berhasil menggulingkan kekuasaan Raja Yeon yang sangat sadis. Singkat cerita, setelah penggulingan Raja Yeon, kehidupan kerajaan dan rakyat pun kembali normal dan tidak pernah ada lagi penindasan dan perbudakan serabi lempit. Oh iya, dari kabar yang Bang Boy dapat dari tim Bintit ya, ternyata Raja Yeon telah tewas dibantai loh oleh para wanita-wanita yang telah dendam kepada raja karena selama ini telah menyiksa dan telah menikmati serabi lempit mereka. Dan sebelum film berakhir, terlihat ternyata Menteri Songjaya masih hidup. Dan untuk menghapus dosa-dosa bejatnya selama ini, sekarang ia berprofesi menjadi seorang tari pedang untuk menghibur rakyat dan juga untuk selalu dapat mengenang wanita yang ia cintai, yaitu Danhee. Baiklah, Bang Boy izin cabut dulu ya. Sampai ketemu kembali di alurnya Bang Boy yang lainnya ya. See you next again. Salam muncrat and bye-bye.